Oke, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan melaksanakan eh, observasi tentang coaching nanti yang akan dilakukan. Di sini saya, Desi Astuti Lubis, sebagai supervisor. Saya instansi SMA Negeri 1 Rancabaek. Saya merupakan CGP Angkatan ke-9. Oke, saya perkenalkan nama saya Yeti Suharni dari instansi SMP Muhammadiyah 31 Penyambungan. Di sini nanti saya akan berperan sebagai coach dan saya dari angkatan 9 Kabupaten Mandeling Natal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Lubis. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Natal. Saya berperan di sini sebagai koci. Saya kembalikan kepada Ibu Desi. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Kita mulai aja Ibu. Eh, Oke, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam Ibu. Nah, gimana nih Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, kabar saya juga baik. Nah, saya lihat Bu Yeti hari ini cukup bersemangat ya Bu Yeti ya. Iya Ibu, Bu, harus semangat. Oke, Bu Yeti. Di sini kan Bu Yeti akan melaksanakan coaching dan Ibu Yeti sebagai coachnya ya Bu, betul ya Bu? Iya Ibu, betul Ibu. Oke gitu. Jadi Bu, ini sebelum kita melaksanakan coaching, di sini saya sebagai supervisor untuk coaching Ibu dengan Bapak Arif sebagai coachnya. Di sini di awalnya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, jadi Iya untuk Bu, itu ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? boleh Bu, boleh. Nah, oke. Eh, jadi Bu, untuk coaching nanti sesuai dengan rubrik penilaian yang telah kita sepakati, nanti di sini saya akan mengamati Ibu pada saat menjadi coach. Apakah nanti pada saat melaksanakan coaching, Ibu sudah melaksanakan coachingnya itu sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, apakah dalam pelaksanaan coachingnya Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga memberikan pertanyaan yang mudah dipahami oleh si coach ya, Bu? Iya Ibu, baik Ibu. Oke, baik Ibu. Terus jangan lupa juga nanti ya Bu, pada saat coaching, jangan lupa untuk menyesuaikan prinsip dari coaching yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu. Iya Ibu. Oke Bu, sebelum melaksanakan observasi tentang coaching Ibu nanti, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yenti. Eh, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, di sini nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama yaitu bagaimana nanti saya sebagai coach yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada si coach dan mendengarkan aktif setiap jawaban dan coach, dan saya akan juga berharap kemitraan dapat terjalin dalam proses coaching yang ingin saya laksanakan Ibu nanti. Oke, berarti yang ingin dikembangkan itu bagaimana saat memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menjalin kemitraan ya Bu dengan si coach. Iya, Oke, Bu, ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Untuk beberapa tadi kompetensi yang Ibu kembangkan, yang Ibu sampaikan tadi, yang paling spesifik di mana sih Bu? Kompetensi yang mana sih Bu yang mau Ibu kembangkan? iya Bu. Nanti rencananya untuk spesifiknya Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Terus kepada si coaching. Terus kemitraan juga terjalin Bu saat coaching saya lakukan Bu. Oke, wah keren sekali ya Bu ya, yang kompetensi yang ingin dikembangkan nanti sudah sangat bagus sekali Bu ya. Ya. Oke, nanti pada saat coaching Bu, Ibu nanti mau saya amati di bagian mana sih Bu? Oh iya Bu. Nanti Bu yang saya ingin minta sama Ibu nanti agar Ibu bisa mengamati saya nanti pada saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi nanti Ibu dilihat apakah kalimat yang saya gunakan atau sudah relevan kah atau belum Bu. Terus nanti apakah pertanyaan yang saya ajukan nanti mudah dipahami.
Itu yang perlu Ibu amati ya Bu, pada saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach nanti Bu. Oke Bu, nanti saya akan mengamati apa kompetensi apa yang Ibu sampaikan tadi pada saat pelaksanaan coaching. Ada lagi Bu kira-kira yang mau saya amati nanti? Iya Bu, nanti yang paling penting Bu, nanti apakah sudah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baru nanti kepada si coach. Ibu nanti boleh nanti terus bagaimanakah apakah saya sudah menerapkan kemitraan dalam proses coaching saya Ibu. Oke, Bu. Baiklah, Bu. Nanti saya akan amati tentang bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot dan menjalin kemitraan dengan coach ya, Bu. Iya Oke, Ibu. Bu. Baiklah, saya kira mungkin segitu dulu percakapan kita kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coachingnya dengan coachnya, yaitu Bapak Arif. Terima kasih, Bu. Iya Ibu. Silakan. Oke, sama-sama Ibu. Oke, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Yeti. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik juga Pak. Baguslah Pak, kita masih diberi kesehatan nih Pak. Kayak gini. Gimana nih Pak yang mau kita bahas nih pada pertemuan kali ini? Katanya tadi Bapak ada mau dibicarakan Pak. Ya Bu, maaf sekali nih Bu ya, sudah mengganggu waktu Ibu. Jadi sebenarnya ada yang mau saya diskusikan dengan Ibu mengenai kegiatan sekolah, yaitu tentang ekstrakurikuler anak-anak. Hmm, begitu ya Pak. Terus nanti Pak tentang apa itu Pak? Ya Bu, ini mengenai masalah pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah Bu. Di mana sekarang sistem pendanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sudah berubah dari tahun sebelumnya Bu. Oh, berarti ini mengenai mengadministrasikan sekolah ya Pak. Tapi sebelumnya Pak, kita bahas mendalam dulu. Kira-kira nanti Pak, yang Bapak inginkan dari percakapan kita ini, kali ini apa Pak? Ya Bu, dengan sistem pendanaan kegiatan ekstrakurikuler yang sekarang, saya ingin sekali kegiatan ekstrakurikuler itu tetap dilaksanakan di sekolah saya, sehingga murid di sekolah saya bisa mengembangkan minat dan bakatnya, serta tetap memberikan setidaknya uang akomodasi bagi para pembina kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mungkin saya berharap dengan diskusi dengan Ibu kali ini, saya mendapatkan jalan keluar agar kegiatan eskul tetap berjalan dan maksimal, Bu. Oh, baik Pak. Tadi Bapak bilang tadi karena ada perubahan sistem Pak di Dana BOS tentang pengadaan kegiatan ekstrakurikuler dari tahun sebelumnya ya Pak. Terus Pak, kalau boleh tahu seperti apa rupanya perubahan yang sudah terjadi Pak? Nah, baik, Bu. Dulu di tahun 2021, kegiatan ekstrakurikuler masih bisa dari dana BOS, tanpa persyaratan yang banyak. Namun, sekarang sistem pendanaan ekstrakurikuler lewat dana BOS sudah berubah, di mana kegiatan ekskul pembiayaan harus sudah memiliki sertifikat pelatih, baik dia di bidang seni musik maupun tari, olahraga ataupun di bidang yang lain. Dan ketika pembina sudah memiliki sertifikat pelatih, tapi berasal dari sekolah tersebut, dia tidak bisa dijadikan sebagai pembina di sekolah itu karena kegiatan masih berada di jam kerja si guru tersebut, sehingga pembina ekskul harus dari luar lingkungan sekolah. Sedangkan di tempat sekolah saya guru ataupun pelatih yang memiliki sertifikat pelatih resmi hampir tidak ada, Bu. Oh, begitu. Berarti sekarang Bapak lagi merasakan nih kebingungan masalah tentang ekstrakurikuler itu karena sistem pendanaan dana BOS ya Pak, yang sudah berubah dari tahun sebelumnya dan membuat Bapak bingung.
apakah nanti ekstrakurikuler ini dijalankan atau tidak ya Pak. Terus gini Pak, kira-kira nanti kita ibaratkan pentingnya itu di rating ke 1 sampai 10, menurut Bapak nanti di angka berapakah Pak? Ini ekstrakurikuler ini apakah penting di sekolah kita Pak untuk diterapkan? Kalau menurut saya Bu, pentingnya ekskul itu kalau dengan angka berada di angka 9. Karena untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak kita, salah satu caranya dengan melaksanakan ekstrakurikuler. Di kegiatan ekstrakurikuler lah kita bisa memetakan minat dan bakat si anak. Serta dengan kegiatan ekskul, si anak juga bisa lebih fokus dan lebih antusias dalam dalam mempelajari suatu hal yang memang sesuai dengan dirinya, yang tidak bisa dia dapatkan secara sempurna ketika belajar di kelas. Maka dari itu, saya sangat ingin kegiatan ekstrakurikuler ini tetap dijalankan dan diprioritaskan. Oke Pak. Tadi saya dengar Bapak tadi bilang rating apa 1 sampai 9, berarti Bapak menginginkan bahwa ekskul ini memang berada di angka 9, sangat perlu ya Pak untuk dan sangat penting. Terus Pak sebenarnya masih ingin melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini karena memang murid-murid juga membutuhkannya ya Pak. Tapi kendala di pendanaan yang memiliki syarat yang agak susah dan penuhi tempat-tempat apalagi akses jangkauannya sulit ya Pak. Nah gini Pak, dengan keadaan tersebut, apakah hanya dari dana bos saja Pak yang bisa dilakukan untuk menerapkan atau adanya pendanaan dari ekskul ini ke Pak? Apakah tidak ada lagi dari alokasi lagi Pak? Oh ya, sebenarnya ada sih Bu. Kalau tidak melalui dana BOS, masih ada sumber dana dari SPP. Karena dana SPP, pihak sekolah lah yang berwenang mengatur kemana saja dana itu dialokasikan. Asalkan jangan double counting dengan sumber lain. Oke, berarti dari melalui dana bos juga masih bisa ya Pak dari kita alokasikan untuk kegiatan ekskul ini. Terus Pak dengan situasi seperti ini, kira-kira Pak apa rencana Bapak nanti untuk mengatasi situasi yang seperti ini Pak? Mungkin salah satu rencana saya untuk masalah ini dengan membicarakan atau mendiskusikan dulu dengan para pihak sekolah, baik dengan para guru, komite, serta dengan para orang tua murid mengenai kegiatan ekstrakurikuler agar didanai melalui SPP dengan menambah besaran uang SPP-nya agar bisa menutupi pengeluaran untuk biaya akomodasi dan honorer si pembina dan pembiayaan tetap bisa dari lingkungan sekolah. Oke, bagus sekali tuh Pak, karena Bapak tadi kan berencana untuk masalah ini dengan mendiskusikan kepada pihak sekolah, terus dengan menambahkan melalui SPP, pembesaran uangnya. Terus ini Pak, kira-kira selain dari rencana ini, apakah masih ada lagi Pak rencana alternatif lain mungkin Pak? Oh ya, rencana alternatif saya akan memindahkan guru yang honornya dibayar lewat biaya SPP menjadi dibayarkan lewat dana BOS. Sehingga dari pemindahan dana SPP tersebut bisa saya alokasikan untuk biaya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler gitu ya Bu. Oh, berarti ini Pak. Terus Pak nanti siapa saja nanti Pak yang akan Bapak libatkan nanti dalam perencanaan ini Pak? Oh ya, dalam rencana saya ini saya akan melibatkan seluruh pihak di lingkungan sekolah, yaitu para guru, pendidik seperti WKS kesiswaan, WKS kurikulum, WKS humas,
serta saya akan mengundang ketua komite serta seluruh orang tua murid untuk mengadakan diskusi mengenai kegiatan ekskul ini, Bu. Oke, bagus itu Pak. Nanti Pak, kira-kira nanti rencana ini yang akan Bapak lakukan kapan Pak? Kapan nanti rencana Bapak untuk melakukan Oh iya, ini Pak? mungkin dalam waktu dekat ini, Bu, agar kegiatan ekskul bisa diselenggarakan di tahun 2024, mengingat juga ini sudah di akhir tahun 2023, Bu. Jadi Iya, kedepannya kalaupun ada perlombaan ataupun olimpiade antar sekolah, kami sudah memiliki kesiapan untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dengan maksimal, Bu. iya Pak. Baik Pak. Memang Pak, di sini pun kan udah di penghujung waktu. Kita pun mau di akhir 2023. Nanti Pak, di pertemuan apa? Di pertemuan kita ini Pak, apa yang Bapak ingin harapkan Pak? Apa yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan kita kali ini Pak? Oh ya, Bu, ya. Yang saya dapatkan mungkin di awal diskusi saya masih bingung mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini. Mungkin sekarang saya sudah tahu saya harus ngapain dan bagaimana dalam menyikapi masalah ini, yaitu dengan penambahan besaran uang SPP dan yang tentunya harus didiskusikan terlebih dahulu dengan para pihak sekolah. Dan yang kedua, dengan menukar anggaran pelaksanaan ekstrakurikuler yang dulunya dari dana BOS menjadi dari dana SPP. Mungkin itu saja, Sibuk. Iya Pak, bagus sekali tuh Pak. Berarti nanti akhirnya nanti Bapak sudah tahu kan untuk berbuat apa. Terus semoga Pak dengan rencana Bapak ini ke depannya hasil yang kita harapkan nanti sesuai ya Pak dengan yang sehingga peserta didik tetap bisa mengikuti kegiatan ekskul Pak di sekolah Bapak. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktu yang diberikan untuk ngobrol dengan saya. Iya, sama-sama Bapak. Wah, Bapak Ibu luar biasa sekali ya Bu pelaksanaan coachingnya. Di mana Bapak Iya, Arif Bu. tadi di sini bercerita tentang masalah ekskul di sekolah yang wah, luar biasa sekali Ibu Kitty sebagai coachnya dan Pak Arif sebagai coachnya. Oke, Iya, Bu. tadi kan Bu Yeti sudah melaksanakan coaching. Gimana sih Bu perasaannya? Apakah menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Apakah berjalan dengan baik? Sesuai yang diharapkan Bu? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Tadi proses coachingnya dengan Bapak Arif sudah berjalan dengan lancar, Bu, dan sesuai dengan yang kita harapkan, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati Ibu pada saat coaching kan, saya sudah observasi Ibu pada saat coaching. Nah, ada nih Bu pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Iya, Dari proses coaching tadi, apa sih yang udah Ibu dapatkan Bu? iya, Atau Bu. tentang ketercapaian indikator kita lah Bu, apa yang Ibu dapatkan? Ya, Bu. Tadi kan dari proses tadi coaching yang sudah kami lakukan tadi, tahapan-tahapan yang sesuai dengan alur cerita Ibu, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya, Bu, sudah terlaksana. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari si coach untuk menemukan solusinya dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Sehingga si coach menemukan Wah, solusinya, Bu. wah, baik sekali ya Bu. Ya, benar sekali Bu. Dari pengamatan saya juga, berdasarkan pengamatan saya tadi pada saat Ibu coaching, Ibu sudah berhasil melaksanakan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coachnya. Kemudian pada saat coaching juga, Ibu sudah melaksanakan coachingnya itu sesuai dengan alur tirta Bu. Iya, Ya Bu. Bu, Iya, Bu, sekali, Bu. di mana pada saat coaching Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian Ibu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coach, terus Ibu juga sudah mengajarkan coach untuk membuat rencana aksi dan memancing coach untuk berpikir dan membuat rencana aksi ke depannya. Pada saat coaching Iya, juga Ibu sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada si coach. Dengan tadi Ibu menanyakan, kapan sih Pak kira-kira bisa dilaksanakan? Wah, itu sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, pada iya, saat
Ibu tadi coaching melalui observasi saya, Ibu juga sudah adalah Bu tentang kefokusan Ibu lah, sudah fokus dalam coaching, sudah mengupayakan dengan hadir penuh, walaupun terkendala mungkin di jaringan ataupun mungkin di percakapan yang kurang lancar karena terkendala berada di dunia maya ya Bu ya. Pada saat coaching juga tadi yang paling penting saya sudah mengamati apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan berbobot atau tidak. Dan Ibu sudah menanyakan pertanyaan berbobot menurut saya ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Ya Bu ya. Nah, dari hasil yang sudah didapatkan tadi Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan ke depannya Bu? Iya Bu. Nanti yang ingin saya kembangkan sebenarnya Bu, ini yang ingin lebih memahami si coaching nanti dengan alur cerita Bu, supaya nanti saya bisa terapkan baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas Ibu, ataupun bahkan untuk berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat di sekolah Bu. Wah, bagus sekali ya Bu, bagus sekali keinginan yang mau Ibu kembangkan itu. Baiklah Ibu, ke depannya saya ingin melihat Ibu nih. Dan semoga Ibu juga ke depannya terus berlatih dalam pelaksanaan coaching sesuai dengan alur cerita dapat terlaksana dengan baik, dengan sempurna ya Bu ya. Nah, semoga apa yang Ibu harapkan tentang pengembangan kompetensi itu bisa tercapai. Ya Bu, bisa semakin master lah Bu dalam melaksanakan coaching sebagai coach ya Bu ya. Oke, mungkin sekianlah Bu untuk observasi saya terhadap coaching Ibu dengan Pak Arif. Terima kasih untuk waktunya Bu. Terima kasih juga Pak Arif telah meluangkan waktunya. Ya, sampai berjumpa di lain waktu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.